Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Afif Baruzaman dengan NIM 20240800119, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan melakukan proyek akhir, itu manajemen dan arsitektur komputer. Pertama ada casing. Pertama kita mulai dari casing. Nah, ini tuh rumahnya semua komponen, dimana fungsinya tuh nggak cuma buat naruh dalaman PC aja, tapi juga buat ngatur aliran udara biar dalamannya tuh adem. Dan tentu aja biar rakitan PC kita itu kelihatan lebih kece. Kedua, motherboard. Lanjut ke motherboard. Ini tuh bisa dibilang sebagai pusat kendali dari semua komponen, baik itu CPU, RAM, SSD, VGA, semuanya itu nyolok ke sini. Jadi pastiin untuk motherboardnya cocok untuk ukuran casing dan prosesor yang mau dipakai. Ketiga, CPU. Nah, masuk ke CPU. CPU ini itu otaknya komputer. Jadi semua proses perhitungan dan kerjaan dari sistem itu kita mulai dari sini. Makin kencang CPU-nya, makin responsif juga PC-nya. Keempat, SSD. Terus ada SSD. Nah, SSD ini adalah tempat penyimpanan data. Dibandingkan hard disk, SSD itu jauh lebih cepat buat nyalain PC, buat ngegame, atau load aplikasi. Semua itu kerasa lebih instan kalau udah pakai SSD nih. Kelima, RAM. Biar semua proses makin lancar, kita tuh butuh yang namanya RAM. Nah, RAM ini sebagai tempat penyimpanan sementara pas sistem udah jalan. Kalau misalkan RAM-nya gede, buat buka aplikasi sekaligus pun itu tetap ngebut. Keenam, kipas. Tapi, semakin kencang sebuah komponen, maka makin panas juga komponennya. Maka kita butuh kipas. Ya, kipas casing itu membantu sirkulasi udara supaya masukin angin segar dan buang panas. Dan kipas CPU juga ada yang nempel langsung ke prosesor buat jaga suhu tetap stabil. Ketujuh, VGA atau GPU. VGA atau GPU ini tuh berfungsi buat ngatur tampilan visual dari game berat sampai editing video. Makin tinggi spek VGA-nya, maka makin mulus juga grafik yang kita dapat. Kedelapan, PSU. Dan terakhir, PSU atau alias power supply. Tanpa ini, semua komponen itu nggak bakal bisa hidup. PSU ini bagus buat ngasih listrik stabil dan aman ke semua bagian PC. Jadi jangan pelit di sini. Semua komponen lain bisa rusak kalau PSU-nya ngaco ataupun jelek. Oke, di sini kita bakal pasang CPU. Nah, di sini tuh kita harus pegang CPU-nya tuh di bagian pinggir aja ya.
karena di bawahnya tuh ada lapisan emas gitu. Saya takut kenapa-kenapa. Jadi di sini kita langsung melakukan pemasangan aja. Jadi itu di situ kan ada, di pinggir CPU itu kan ada kayak tanda panah gitu. Nah itu harus disesuaikan arahnya. Kemudian kita goyang-goyangin apakah sudah pas. Jika sudah pas ya kita ceklekin aja ininya. Ini agak begitu keras ya. Kemudian di sini kita akan pasang RAM ya. Sebenarnya ini RAM-nya ada banyak, cuman kita pasang satu aja karena itu udah cukup. Nah untuk pasang RAM-nya itu kita juga harus pas ya. Kemudian habis itu kita tekan sedikit pakai tenaga ya, sampai bunyi klek gitu. Oke, selanjutnya di sini kita bakal pasang buat tatakan kipasnya ya. Sini kita pasin lubangnya itu. Ini kan ada 4 lubang. Nah, jadi itu kita masukin baut yang putihnya itu harus saling bersilangan. Kalau misalkan sejajar itu tuh bakal jadinya tuh apa ya namanya, bengkok gitu, jadi susah dibuat dibenerin. Jadinya pasangnya saling nyilang aja gitu. Nah karena di sini agak susah ya buat masuknya, jadi kita angkat sedikit motherboard ya supaya masuk lebih dalam gitu biar ngunci. Seperti yang sudah dijelasin sebelumnya, makin kencang CPU-nya, maka makin ngebut juga performa PC-nya. Nah, tapi CPU itu kan bisa panas ya, bisa panas banget kalau misalkan dia kerja. Makanya sebelum dipasang kipas, kita tuh harus pasang pastanya dulu. Nah, pasta ini tuh fungsinya buat nyebarin panas dari prosesor ke heatsink supaya panasnya itu lebih merata gitu. Nah itu tuh kita pakai sebiji jagung aja karena itu udah cukup ya. Oke, saja kita bakal pasang cooler ya teman-teman. Nah ini kenapa ini apa sih, thermal paste tadi udah rata, itu tuh karena sebelumnya udah dicoba ya supaya nggak grogi gitu pas pemasangannya. Ini kita apa namanya, kita cetlekin karena di sini harus ada bunyi cetleknya. Ini agak keras ya teman-teman. Ini butuh tenaga yang ekstra untuk tarik ke bawahnya karena di sini kayak ada pegasnya gitu teman-teman. Nah ini udah kencang ya.
Oke, selanjutnya kita bakal pasang SSD, teman-teman. Nah, di sini kita bakal pegang pinggirnya aja. Kenapa kita pegang pinggir aja? Karena di situ ada yang bagian lancip-lancipnya. Nah, bagian-bagian lancipnya itu nggak boleh patah, teman-teman. Jadi kita pegang pinggir aja. Ya, ini kita masukinnya itu harus presisi, harus itu kan ada apa ya namanya? Ada jaraknya itu, teman-teman. Jadi harus presisi di situ. Nah, ini bakal ngangkang nih. Nah, si SSD itu bakal ngangkang dan nanti bakal ditimpa sama thermal paste gitu. Nah, ini udah selesai ya. Ini udah nyetlek nih ya. Udah pas nih. Ini udah kita ke bawahin dulu. Nah, di sini kita pasang thermal paste ya, teman-teman. Nah, ini jangan dipegang ya, teman-teman, yang abu-abunya itu karena ya bakal mempengaruhi kinerjanya ya. Jadi jangan sampai kepegang. Jadi pegangnya pinggirnya aja gitu. By the way, ini SSD nih harga per kepingnya mahal ya, teman-teman. Jangan sampai patah ataupun rusak ya. 1 juta, bro. Oke, untuk selanjutnya kita bakal siapin PSU-nya, teman-teman. Nah, di sini udah ada sampingnya tuh udah ada casing ya. Nanti yang bagian apa yang tadi sebelum ya itu nanti ya. Kita bakal fokus ke komponen satu ini dulu. Nah, ini kita pasin dulu lubang bautnya. Nah, ini udah pas. Saatnya kita baut. Oke, ini casingnya kita tidurin. Nah, di sini banyak banget ya kabel ya. Cuman yang kepake tuh cuman beberapa doang, teman-teman. Nah, ini kan ada motherboard yang udah kita rakit. Nah, di sini kita taruh motherboardnya ya. Kita presisiin aja sama casingnya itu.
Oke, kalau misalkan udah presisi gini, saatnya kita baut ya. Kita baut supaya kencang. Kencang aja dalam dan cekidot. Nah, tadi kan kabelnya tuh udah banyak ya. Jadi tuh kenapa kabelnya bisa cuma sedikit? Itu kita masukin ke bawah ini teman-teman nih. Ke bawah si casingnya karena di situ udah disediain. Nah, tahap ini kita bakal pemasangan kabelnya teman-teman. Nah, ini kita sesuaiin aja kabelnya. Ini ada yang 24 pin. Ini ada yang buat speakernya. Ada juga yang buat USB-nya, jadi kita pasang sesuaiin aja dengan jumlahnya. Dan kalau misalkan ada yang bolong itu diperhatikan juga bolongannya, di pin berapa gitu yang bolongnya. Nah, kayak gini kan, ini tadi itu ada yang bolong sebenarnya, cuman saya salah masukin. Nah, ini udah pas deh. Nah, oke, selanjutnya kita bakal pemasangan VGA. Nah, di sini kita harus pas ya, karena kan ada bagian kecil, ada bagian yang lebar, itu tuh yang bagian masa tadi yang gue tunjukin. Nah, ini kita pasang, harus presisi ya. Ini nggak ditekan pun nggak masalah ini, karena ini udah pas. Selanjutnya kita bakal pasang kabel ke VGA-nya ya. Karena situ ada kabel khusus VGA-nya. Nanti kalian cari aja yang sesuai dengan pinnya. Biasanya ada tuh di PSU. Nah, karena di sini ada yang 6 ya. Kita pasangin 6. Nah, itu tuh pinnya tuh bentuknya beda ya, teman-teman. Ada yang kotak, ada yang segitiga gitu. Jadi itulah yang VGA biasanya. VGA beda di situ. Tahap terakhir kita akan menyalakan PC-nya. Oke, di sini kita bakal melakukan pemasangan untuk mouse-nya, terus keyboard-nya juga monitor ya. Ini kita pasang aja ya. Dan di sini juga ada HDMI-nya ya. Langsung aja kita colokin. Ya.
Oke, cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada perkataan yang tidak jelas atau penjelasan yang sangat jelek gitu ya, mohon maaf. Ini adalah tugas akhir dari manajemen dan arsitektur komputer, yaitu tentang merakit PC, yang dosennya ialah Pak Rian. Kurang lebih mohon maaf dan salam perpisahan. Adios.